Oke. Ini slide-nya kelihatan tinggi. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Jadi minggu lalu itu kita terakhir memang sudah sempat menyinggung ini, tapi saya lebih banyak ke Syukur, saya ingat waktu itu. Nah, sekarang kita lihat dulu, memperdalam kembali terkait dengan pengeluaran ya, utamanya dengan kerugian piutang, ya, kerugian piutang. Jadi ini isu yang penting, teman-teman di tax accounting harus paham, ya, karena bisa jadi mungkin di praktek ini di apa ya bisa saya bilang ya, ini istilahnya tidak terlalu jadi masalah, walaupun itu sebenarnya masalah secara teoritis, ya. Saya akan lihatin. Jadi kerugian piutang kalau kita belajar dulu di akuntansi, paling tidak kan ada dua metode besar ya untuk mengakui bad debt expense, betul kan? Metode pertama itu metode yang simple, yang biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang um, bukan PT terbuka, tidak wajib diaudit, lalu dia pakai PSAK bukan PSAK IFRS gitu ya, juga bukan bank, bukan lembaga keuangan gitu. Ya paling gampang mungkin kalau kita baru dirikan usaha ya, toko, bengkel, ya salon dan semacamnya yang masih kecil gitu ya, modal kita sendiri, maka sebenarnya secara teori ya kita boleh pakai yang namanya direct write off. Direct write off itu artinya tiap kali saya bikin laporan keuangan sampai 31 Desember, saya tidak perlu sama sekali mengakui bad debt expense atau beban kerugian piutang selama ya tidak ada yang gagal bayar, tidak ada nasabah atau konsumen yang gagal bayar gitu ya. Ada bunyi apa tadi? Ya, jadi direct write off itu intinya adalah kita mengakui kerugian piutang ketika benar-benar ada yang gagal bayar, ya konsumen kita atau pelanggan kita yang gagal bayar. Di sini secara teori memang dia tidak memenuhi yang namanya matching principle. Matching itu maksudnya gini, match ya. Ada revenue, lalu ada expense. Kenapa nggak match? Karena bisa jadi tahun ini kita jualan barang nih, ya 2025 saya jualan ke Bingki secara kredit. Ternyata 2026 Bingki gagal bayar. Berarti kan salesnya ada di 2025, bad debt expense-nya ada di 2026, kan nggak match ya. Jadi dia tidak memenuhi matching principle. Oke, kedua, kalau Anda masih ingat, akuntansi itu, utamanya PSAK yang based on IFRS mengatakan, kamu kalau bikin statement of financial position, ya, maka Anda wajib menyajikan accounts receivable, ya, itu secara net. Makanya namanya net realizable value atau istilahnya lain itu apa? Cash realizable value. Apa maksudnya? Berarti AR itu jangan disajikan sebesar nilai pertama kali muncul, tapi kurangi dengan sesuatu. AR kurangi dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah perkiraan kita, estimasi kita, berapa sih dari jumlah AR yang nggak bisa ditagih. Berarti kurangnya dengan bad debt expense? Bukan. Kurangnya dengan cadangan kerugian piutang. Kalau bad debt expense itu kan tempatnya di debit ya, expense. Nah, cadangan kerugian piutang, allowance itu kan tempatnya di kredit. Makanya AR kurangi kredit, kan berarti dia berkurang. Ya. Jadi NRV atau CRV, net realizable value atau cash realizable value, itu akuntansi banget. Ya, konservatif tuh. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Yakin tah 100% AR itu bisa tertagih? Ya. Saya nggak tahu, saya sering kasih contoh yang sangat relate dengan Anda mungkin ya, sampai sekarang mungkin masih relate. Ada kan ya kadang-kala transaksi-transaksi pertemanan itu yang tak bayarin CEO, uang gede, kalau masih bawa cash keras ya, bukan ini. Tak bayarin saya ya daripada nanti, jadi nggak split bill, hanya satu yang bayar, nanti hitung-hitungan di belakang. Nah pertanyaannya, kita ingat nggak sebagai orang yang bayarin teman-teman kita untuk nagih? Berarti kalau kita nggak ingat untuk nagih ya bisa jadi AR kita kan nggak tertagih. Banyak kan kebiasaan kayak gitu. Atau kita ingat tapi teman-teman yang
Yang kita bayarin pura-pura lupa kadang kan. Aku belum punya duit kecil dulu, ya. Artinya apa? Kemungkinan piutang itu tidak tertagih besar. Berarti kan memang akuntansi bilang harus Anda sajikan pada nilai yang net. Nah, masalahnya direct write off itu kan tidak punya cadangan. Pokoknya tidak tertagih langsung bad debt expense to AR. AR langsung dihapus tanpa AFDA. Makanya dia tidak NRV. Ya. Nah, akuntansi bilang ya, sekali lagi standar akuntansi bilang, kalau jumlahnya gede, ya kerugian piutangnya itu mungkin di atas 10% dari total piutang, ya tidak memenuhi standar akuntansi dia. Berarti kita harus pakai allowance emang. Karena allowance itu ada ya yang paling akuntansi. Yang paling disenangi akuntansi. Ya. Mungkin yang kiri ini ibarat makanan ya. Kalau kita ketemu tempe orek sama daging panggang gitu ya atau steak ya, allowance itu steaknya. Ya tempe orek itu direct write off, kita biasanya milih steak gitu ya. Jadi allowance itu adalah metode yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, cuma tidak diwajibkan kalau kita belum tadi perusahaannya masih kecil, bukan PT terbuka gitu kan. Nah, allowance namanya aja allowance, cadangan, itu loss-nya diestimasi. Kalau ini tadi direct write off per 31 Desember tidak perlu sajikan BDE, kalau ini perlu sajikan BDE. Jadi BDE-nya itu muncul karena saya mencadangkan kerugian piutang. Ada kemungkinan saya tidak bisa menagih. Ya. Paling ekstrim mungkin 1%, 0,1%, tapi ada harusnya. Ya. Nah, allowance pasti net realizable value. Karena kan berarti ada AR, ada AFDA-nya. Pasti matching, karena kalau tahun ini ada penjualan, langsung akhir tahun saya hitung berapa dari total penjualan kredit yang nggak bisa saya tagih. Ya. Nah, ini harus dipilih, apalagi kalau jumlah kerugian piutang biasanya material atau cukup besar. Metodenya ada dua. Bisa persentase langsung kita kalikan angka sales, Anda semoga masih ingat ya. Persentase tertentu saya kalikan angka credit sales. Nah, itu biasanya kita langsung dapat angka BDE. Jadi persentase kali sales itu BDE. AFDA di kredit ngikut di jurnal. Jadi persentasenya berapa kali sales itu BDE langsung di debit, kreditnya AFDA. Tapi kalau kita pakai percentage of receivable itu berarti kita mengalihkan persentase ya dengan piutang. Nah, ketika saya mengalihkan persentase dengan piutang itu nggak langsung di jurnal. Persentase kali jurnal itu sebenarnya saldo akhir AFDA. Kalau ini sekali lagi persentase kali sales itu BDE, AFDA ngikut. Kalau ini persentase kali receivable itu berarti saldo akhir AFDA. Nah, jurnalnya gimana? Ya saldo akhir AFDA kurangi saldo awalnya. Ya kan? Umpama saldo akhir AFDA hasil persentase kali receivable 100. Ternyata saldo awal AFDA 75, berarti kan ada kenaikan AFDA 25. AFDA kalau naik di kredit, berarti AFDA di kredit 25. Berarti debitnya apa? BDE. Jadi di percentage of sales, AFDA ngikut BDE. Kalau di percentage of receivable, BDE ikut AFDA. Dan itu bukan PPH badan, itu intermediate accounting, itu financial accounting. Ya, itu akuntansinya. Ya. Ini tadi ya, sales kali bad debt expense, sales kali persentase itu bad debt expense. AFDA ngikut di kredit. AR kali persentase itu AFDA tapi saldo akhir. Untuk dapat jurnalnya gimana? AFDA akhir kurangi AFDA awal. Di jurnal AFDA entah di debit atau kredit nanti BDE-nya ngikut. Ya. Nah, pajak mengatakan di pasal 9 ayat 1 huruf C, kerugian piutang itu pakai direct write off. Jadi metodenya pajak itu kalau tadi akuntansi ke allowance, pajak itu direct write off. Ya. Tapi ada pengecualian tertentu, bukan pengecualian sih tepatnya diskresi, artinya boleh nggak pakai direct write off. Ya, tapi defaultnya mainstreamnya pakai direct write off. Kalau perusahaan-perusahaan kayak gini, itu diperbolehkan dipajak pakai metode allowance. Karena ini yang sudah pasti ketok moto istilahnya ya. Kemungkinan gagal bayar tinggi. Lembaga keuangan ya, baik itu bank, leasing ya kan, sewa guna usaha ini leasing ya.
financing kayak FIF ya kan, atau anjak piutang, ini kemungkinan core bisnisnya kan memang keuangan gitu ya, pinjam meminjam uang. Jadi kemungkinan gagal bayar konsumen tinggi. Jadi di pajak mereka dibolehkan pakai metode allowance, yang lain wajib pakai direct write off. Jadi teoritisnya akuntansi allowance, pajak direct write off. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada syarat penggunaan metode direct write off di pajak. 1, telah diakui sebagai beban dalam income statement. Ya, telah diakui sebagai beban dalam income statement. Akuntansi tadi saya bilang pakai allowance. Berarti penjualan 2025, BDE to allowance-nya di 2025. Oke, berarti di akuntansi di 2025 ada bad debt expense. Pajak berarti di 2025 karena itu masih cadangan, selama bukan perusahaan yang diperbolehkan ya kayak ini ya, kayak bank dan semacamnya. Anggap aja perusahaan manufaktur ya. Berarti expense-nya dicoret sama pajak di 2025. Kapan diakui expense-nya? Nunggu kalau benar-benar apa? Write off, benar-benar nggak dapat ditagih. Anggap aja nggak dapat ditagihnya di 2026. Ya. Berarti kerugian piutang di pajak itu baru muncul di 2026, padahal akuntansi 2025. Tolong diingat-ingat ya. Jurnal akuntansi kalau pakai allowance kan berarti BDE to AFDA. Tahun depan kalau gagal bayar si konsumen berarti AFDA to AR. Ya. Berarti tahun depan tidak ada expense, tapi pajak ada expense. Tahun 2025 ada expense, tapi pajak nggak ada. Tapi sebenarnya kan ujung-ujungnya sama. Makanya waktu belajar akuntansi, keuangan menengah ya, waktu income tax ya, accounting for income tax, ini beda waktu aja sih. Akuntansi ngakuin expense duluan, pajak besok-besoknya di masa depan. Ya. Itu kalau akuntansi pakai allowance, pajak pakai direct write off. Berarti syarat ke-1 udah pasti kepenuhi. Berarti kalau akuntansi tahun 2025 ada expense, tahun 2026 ternyata benar-benar nggak bisa ditagih, syarat pertama ini udah terpenuhi. Artinya apa sebenarnya? Ya nggak ada gunanya nih aturan ini yang mengatakan bahwa kita harus pakai direct write off di pajak. Jadi walaupun di akuntansi kita pakai allowance, pasti syarat ini terpenuhi. Buktinya tadi kan ya, bebannya ada di 2025. 2026 benar-benar nggak bisa ditagih, ditanya sama orang pajak. Kapan expense-nya diakui? Di 2025 masuk. Berarti di komersial sudah diakui. Ya. Jadi yang mau saya sampaikan, walaupun kita pakai allowance di akuntansi, kita tidak perlu ya takut untuk mengganti jadi direct write off di akuntansi. Karena sebenarnya waktu kita pakai allowance di akuntansi, waktu kita ngisi SPT, waktu kita ngitung PPh terutang, kita sudah memenuhi syarat pertama ini. Tapi Pak, saya masih perusahaan kecil, nggak pengen pakai allowance, silakan. Tadi kan boleh ya pakai direct write off. Itu sudah pasti terpenuhi juga. Karena kan jurnal akuntansinya kalau tidak tertagih, anggap aja tadi ya, 2025 penjualan, 2026 gagal bayar. Berarti kan 2026 ada jurnal bad debt expense to AR. Nah berarti sebenarnya syarat pertama terpenuhi, baik itu pakai allowance maupun pakai direct. Ini syarat akuntansi nih yang atas. Harus ada jurnal expense. Syarat kedua ini administratif atau hukum pajak ya. Penyerahan daftar piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi orang-orang yang gagal bayar, kita bikin listnya, kita kasih itu ke DJP. Ya. Dirjen Pajak harus dapat tembusannya. Ke Kanwil kita kirim. Ya, kantor wilayah. Oke. Syarat 1 checklist, syarat 2 checklist. Nah, syarat 3 ini memilih. Karena kata kuncinya ini atau. Ya, atau. Apa yang bisa dilakukan untuk syarat ketiga? Anda bisa milih 1. Anda nagih, lalu Anda sampaikan ke pengadilan. Jadi Anda nagih para konsumen yang gagal bayar, lalu Anda sampaikan ke pengadilan. Atau yang kedua, Anda bikin perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur. Kalau itu ada, cukup. Nomor 1 nggak perlu karena atau tadi. Atau yang ketiga, kalau mau agak kejam, publikasi di penerbitan umum dan khusus. Saya jualan ke Bingki 2026 gagal bayar, saya bikin nanti di media massa gitu ya, atau media elektronik gitu. Kalau sekarang mungkin media sosial bisa. Saya
punya transaksi dengan Bingki Kurniawan dan dia gagal bayar. Demi apa? Bukan mempermalukan dia, demi supaya saya bisa mengakui beban kerugian piutang saya. Ya. Tapi sekali lagi ini atau berarti ya kalau nggak tega ya jangan pakai ini, bisa pakai cara pertama atau kedua atau keempat. Keempat ini pengakuan debitur. Debitur Bingkinya berarti yang harus ngaku, dia kasih testimoni saya betul punya utang ke Pak Agustoli, tapi saya gagal bayar. Demi supaya saya bisa mengurangi. Ya, sebagai atau mengakui itu sebagai pengurang. Tapi syarat ketiga ini nggak berlaku untuk debitur kecil. Ya. Jadi syarat yang pilihan ini tidak berlaku untuk debitur kecil. Ya, debitur yang minjem duit receh lah, ya. Apa itu penerbitan umum di sini? Di sini ada kata-kata publikasi dalam penerbitan umum, ada di sini. Harus di surat kabar, majalah, ya itu tadi kalau nggak tega ya jangan dipakai. Kalau penerbitan khusus biasanya media-media milik spesifik di sini ditulis ya Perbanas, Bank Indonesia, atau mungkin persekutuan atau asosiasi tempat WP debitur itu ada gitu ya. Kreditur di sini. Jadi tempat kreditur jadi anggotanya. Umpama saya ikut Kadin. Nah, saya di medianya Kadin saya tulis. Jadi boleh milih umum atau khusus. Itu pun kalau tega tadi ya. Debitur kecil ini batasannya. Ya. Jumlah piutangnya tidak melebihi 100 juta. Karena ada yang bawah ini. Kredit-kredit untuk usaha kecil ya, untuk UMKM biasanya. Berarti kalau debitur kecil itu gagal bayar, saya sebagai orang atau bank yang minjamin, ya, itu tidak perlu lakukan yang bawah. Cukup nomor 1 dan nomor 2. Ya, gitu. Itu debitur. Ada lagi istilah debitur kecil lainnya. Ini biasanya kita nih, kita. Yang biasa minjem duit 500.000 gitu ya, kayak Andika di Laporpa itu kan sering minjem 500.000 itu dianggap debitur kecil lainnya gitu ya. Berarti kalau gagal bayar si krediturnya cukup lakukan nomor 1 dan nomor 2 karena nomor 3 itu tidak berlaku kalau minjamin duit ke debitur kecil, bahkan debitur kecil lainnya. Itu ya kerugian piutang. Nah, kerugian piutang tadi kan boleh pakai allowance untuk badan usaha tertentu, utamanya yang ada di lembaga keuangan kan. Nah, ini persentasenya. Kalau di soal intermediate atau AKM kan kita sering ada persentase. Nah, ini persentasenya nih diatur kalau di pajak. Kalau di soal biasanya tergantung saya gitu ya, 5%, 1%, 10%. Nah, ini 2,5% nih. Ya, kalau kreditnya itu perhatian khusus. Makin tinggi dalam tanda kutip risiko gagal bayar, itu istilahnya makin tajam, makin menakutkan. Ada namanya perhatian khusus. Perhatian khusus ini biasanya yang mungkin sebulan 2 bulan nggak bayar. Sudah jatuh tempo tapi sebulan 2 bulan belum bayar juga. Kurang lancar bisa jadi mungkin lebih dari 2 bulan atau 3 bulan. Diragukan, wah lebih lama lagi. Macet itu ya udah jelas-jelas kok udah setahun, udah berapa tahun kok nggak bayar-bayar juga ya. Makanya kalau kreditnya sudah tergolong macet dan yang menentukan ini sudah ada aturannya ya, yang menentukan itu kredit konsumen atau kredit nasabah itu macet, diragukan, kurang lancar atau khusus ya banknya berdasarkan patokan tadi. Nanti mungkin bisa di googling ya. Perhatian khusus itu kalau berapa lama atau berapa nominal. Anggap aja kalau itu sudah kredit macet, maka seluruh total kredit itu bisa jadi pengurang 100% loh. Umpama pinjam 100 juta ya 100 jutanya bisa dicadangkan. Ya, tapi di sini dikatakan umpama saya minjem, saya debitur ya 100 juta, tapi saya punya jaminan kan, agunan ya, agunan saya anggap aja 30 juta nilainya, saya pinjam 100, agunan saya 30, berarti 100%-nya bukan 100% dari 100 juta, tapi 100% dari 100 juta kurangi jaminan, 100 juta kurangi 30, berarti yang boleh jadi cadangan hanya 70 juta. Logikanya kan agunannya bisa diambil sama bank. Berarti jangan total kreditnya dong yang dicadangkan. Masuk akal ya? Ya, jadi berapa pinjaman kurangi dulu jaminan baru dikalikan persentase ini. Ya. Ini agunannya. Jadi kalau umpama tadi saya pinjam duit 100 juta. Ya. Bisa jadi kadang ya. Dulu saya heran kok bisa kayak gitu, tapi bisa jadi gini, ada syarat kalau mau pinjam duit di tempat saya, di bank saya, kamu harus buka rekening dan
masukin saldo dulu. Nah itu bisa jadi jaminan kan. Berarti saldo itu kan liquid uangnya. Tadi saya kasih contoh. Saldo yang harus saya taruh 30 umpama, 30 juta. Berarti kalau itu liquid, berarti 30 juta semuanya bisa ngurangin. Ya, 100 kurang 30. Tapi kalau yang saya masukkan 30 juta itu anggap aja motor. Kan nggak liquid ya. Berarti yang diakui itu bukan 30 juta tapi 75% dari 30 sebagai pengurang 100. 100 kan tadi saya pinjam. Saya taruh motor saya nominalnya 30 berarti 75% dari 30, 15 tambah 22 setengah aja. Berarti yang jadi cadangan itu 100 juta 100% dikali 100 juta kurangi nilai agunan. Berapa nilai agunan saya? 30 juta kali 75. Berarti 22 setengah. Berarti cadangan bank itu hanya boleh 100% dikali 100 juta kurangi 22 setengah. Ya. Tapi kalau yang diagunkan itu cair, ya semuanya bisa jadi pengurang. Kayak tadi duit 30 ya. 100 juta kurangi 30 juta. Baru dikalikan apa nih? Persentasenya ya. Itu allowance-nya pajak. Ada lagi bunga pinjaman. Ya, mungkin sudah sempat sedikit saya kasih selentingan gitu ya. Bahwa debt to equity ratio yang dipakai oleh pajak untuk ngitung PPh itu 4:1. Ya, 4:1. Artinya gini. Umpama ya, ada interest expense 100 juta. Di akuntansi, di komersial ada interest expense 100 juta. Pertanyaannya apakah 100 juta ini bisa ngurangin revenue saya untuk ngitung pajak? Pada dasarnya bisa. Jadi interest expense itu bisa mengurangi revenue selama masih ingat minggu lalu ya, 3M. Dipakai untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Anggap aja interest expense itu memang untuk usaha. Jadi saya pinjam duit dari bank untuk usaha. Saya bayar interest 100 juta. Berarti boleh jadi pengurang. Tapi ada syarat lanjutan yaitu perbandingan debt to equity-nya harus 4:1. Jadi pokok hutang itu harus 80% dibandingkan total pokok hutang dan equity. 4:1 itu kan berarti 4/5 ya. 4/5 itu kan 80%. Ya enggak? Jadi kalau sampai pokok hutang saya dibandingkan total hutang dan equity itu lebih dari 80%, anggap aja seumpama utang ya itu 45 ya, sementara total utang dan equity 50 ya, kan harusnya 4/5, itu tadi 45/5. Nah berarti dari 100 juta itu nggak semua bisa jadi pengurang. 100 juta tadi kan interest expense. Ya, saya punya debt 45 juta. Saya punya equity 5 juta. Berarti kan perbandingannya 45/50 kan, 45 plus 5 kan 50. Berarti bukan 4:1 tapi 4,5 setengah jadinya. Berarti kebanyakan, ya kan? Nah, berarti yang nanti akan dikoreksi dari apa? Dari 100 juta tadi ya, yang boleh itu berarti hanya boleh 4/5 kali 4/5 harusnya ya, tadi kan 4,5. Berarti yang nanti akan dikoreksi itu ya 0,5/5 kali 100 juta. Kan ada kelebihan 0,5 tadi. Iya kan? Jadi total bunganya tadi total debt plus equity-nya itu tadi kan 50. Bunga saya 100. Harusnya yang ideal itu debt saya 40, equity-nya 10. Ternyata debt saya 45. Ya kan? Berarti ada kelebihan 5 kan? Nah 5/50 dikali 100 itu yang kemudian dikoreksi dari interest expense saya. 5/50 berarti 10% dari 100. Berarti 100 itu dikurangi 10%-nya. 100 kurangi 10 juta. Berarti yang boleh jadi pengurang di pajak hanya boleh 90 juta. Gitu ya. Nanti mungkin kalau
Ini soalnya saya nggak bisa nulis-nulis, ini bisa nulis-nulis cuma terkejar waktu dan semacamnya. Nanti mungkin saya kasih latihan, tapi paling tidak recording nanti Anda dengar, ini juga mungkin Anda catat ya. Logika berpikirnya matematis banget. Ya, tidak pajak sih itu logika matematika. Sumbangan ya yang boleh itu hanya untuk bencana alam, R&D, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga. Ini yang tanpa syarat. Ya. Jadi bencana alam hanya bencana alam nasional gitu. R&D hanya di Indonesia, ya. Oke. Selama ini syaratnya ya, selama revenue kurangi sumbangan masih positif. Jangan sampai sumbangan yang saya bayar walaupun untuk berapa nih 5 ini, ya, walaupun untuk 5 ini ternyata sumbangan lebih besar dari revenue. Itu negatif kan, berarti nggak boleh. Tetap harus positif ya penghasilan neto fiskal saya. Ya, jadi sumbangan tidak sampai menyebabkan kerugian. Lalu ada bukti, ya, ada bukti. Plus ini juga syarat yang agak berat menurut saya. Saya bayar atau menyumbang, ya, bencana alam nasional, tapi yang terima bukan WP. Berarti syarat ini nggak terpenuhi ya. Berarti apa akibatnya? Sumbangan di akuntansi jadi expense, dipajak dicoret, jadi non deductible expense. Kalau minggu lalu kan ada A dan B, itu jadi B berarti. Kenapa? Penerimanya rupanya bukan WP. Ini yang sering lupa gitu ya. Hanya ngomong oh ini boleh padahal ada syarat-syarat lanjutannya di sini. Ya. Lalu kalau sumbangan itu sifatnya punya hubungan istimewa. Ingat ya, hubungan istimewa bisa 3, kepemilikan 25% ke atas. Ya. Hubungan saudara, hubungan keluarga ya. Kakak adik 1 derajat, ayah anak 1 derajat ya, atau suami istri itu hubungan istimewa di pajak. Lalu ketiga hubungan penguasaan. Jadi kalau ada manajer atau direktur di perusahaan B itu orangnya perusahaan A, berarti antar mereka itu punya hubungan istimewa. Atau penguasaan yang lain, A ini suppliernya B, supplier utama. B nggak bisa jalan operasinya kalau nggak disuplai oleh A, berarti mereka punya hubungan istimewa. Berarti kalau A ngasih sumbangan ke B, itu tuh non taxable di B nggak kena pajak, tapi di A jadi non deductible. Jadi yang kena pajak A, ya kan? Karena A non deductible. Oke, jadi kalau ada syarat, kalau ada sumbangan antar pihak yang punya hubungan istimewa, sifatnya yang terima non taxable, yang bayar non deductible. Nah, kerugian fiskal di perpajakan pasti juga sudah pernah ini ya, sudah pernah dibahas. Namanya aja rugi, itu berarti expense kita yang deductible, yang A ya, expense yang deductible kan yang A, itu melebihi total taxable income. Taxable income ini berarti kan yang kena pajak tagline 1, berarti kena pajak dipotong tapi bisa dikreditkan, dan yang belum kena pajak, berarti ini yang nomor 3, ya kan? Yang nomor 3. Karena kalau yang PPh final sama bukan objek pajak, bukan taxable income nanti di akhir periode. Jadi total income yang ada di akhir tahun, ya ternyata lebih kecil daripada deductible expense. Nah itu rugi namanya. Artinya kalau badan di tahun 2025, expense saya 100, taxable income saya 80, saya punya rugi 20, berarti di tahun 2025, PPh terutang saya 0, PPh terutang loh ya, 0. Kurang atau lebih bayar? Biasanya lebih bayar karena ada kredit pajak kan. Tapi PPh terutangnya 0. Jadi di tahun terjadinya rugi, kita tidak perlu bayar PPh terutang. Ditambah, kalau saya rugi tadi 20, 20-nya bisa saya bawa ke masa depan. Ya, in the future. Jadi carry forward. Dikompensasikan ke masa depan. Ya, mulai tahun 2026. Batasnya 5 tahun. Karena mungkin aja tahun depan masih rugi kan? Tahun depannya rugi. Kalau rugi itu ternyata masih ada 2025 sampai 6, 7, 8, 9, 30, rugi 2025 masih ada saldonya sampai 2030, maka di 2031 rugi 2025 yang contoh saya tadi 20 juta nggak bisa dikompensasi di 2031. Ini juga nanti saya lihatin latihannya ya, cuma saya yakin di perpajakan Anda sudah sangat ngelotok lah bahas kerugian fiskal. Nanti dicerahkan lagi ya.
direview ulang dengan latihan. Nah ini gambaran umum aja, ini koreksi fiskal kan. Jadi kalau ada total penghasilan atau income akuntansi, penghasilan yang kena PPh final yang dipotong pajak tagline 2 itu dikoreksi. Jadi accounting income kurangi ini, berarti koreksi negatif ya. Karena income akuntansi berkurang, lalu dikurangi lagi dengan yang baris keempat yaitu penghasilan yang tidak kena PPh. Ini namanya koreksi negatif. Ketemulah namanya taxable income. Jadi accounting income menjadi taxable income dikoreksi kayak gini, koreksi negatif ketemu taxable income. Termasuk kalau ada accounting income yang ternyata belum kena pajak. Masih ingat minggu lalu atau 2 minggu lalu saya kasih hitungan net asset. Aset 25, 100. Liability 2025, 80. Berarti net aset saya 20. Di 2025 net aset 20. Aset 2026 150 ya. Liability di 2026 100. Berarti net aset saya di 2026 50. Net aset 2026 50, net aset 2025 20. Berarti ada kenaikan net aset 30. Ternyata kenaikan net aset 30 itu nggak imbang dengan total penghasilan yang saya laporkan. Penghasilan saya cuma totalnya 25. Jadi 30 dibanding 25. Berarti ada 5 nih yang dianggap belum kena pajak. Maka langsung ditambahin, dikoreksi positif, ditambahin income-nya sebesar 5. Kenaikan net aset yang belum dilaporkan jadi income. Itu koreksi positif. Jadi memang untuk accounting income banyak koreksi negatif. Ya, banyak koreksi negatif. Koreksi positifnya ada tapi terbatas pada yang saya barusan contohkan. Sementara kalau expenditure-nya itu berkurang, yaitu koreksi positif. Kayak tadi ya, sumbangan saya bayar ke pihak yang punya hubungan istimewa. Buat saya kan non-deductible, dikurangin. Tapi kalau expenditure saya justru nambah, ya, itu berarti kan awalnya 10 jadi 15 di pajak. Nah itu koreksi negatif. Tapi kalau ternyata berkurang itu koreksi positif. Nah expenditure kebanyakan koreksi positif. Kalau tadi income kebanyakan negatif, expenditure kebanyakan koreksi positif. Tapi tidak mesti ya, majority atau kebanyakan. Kita ketemu tax expenditure, kita ketemu taxable income. Nah, berarti sudah kita kurangi tuh. Taxable income kurangi tax expenditure. Di sini ketemulah taxable income 925. Kalau taxable income lebih kecil daripada tax expenditure, tadi apa namanya? Rugi fiskal. Tapi ini kan masih lebih besar taxable income-nya dibandingkan revenue-nya. Ya. Nah, ini dilihat ya. Kalau revenue atau income akuntansi dikoreksi menjadi income pajak jadi lebih besar, itu positif. Tapi kalau income akuntansi dikoreksi jadi income pajak lebih kecil, itu koreksi negatif. Expense dibalik. Kalau expense-nya akuntansi lalu dikoreksi jadi expense-nya pajak ternyata lebih kecil di pajak, itu positif. Kenapa positif? Karena dengan expense lebih kecil nanti harapannya net income atau taxable income membesar kan? Ya enggak, kalau pengurangnya mengecil, berarti angka bawahnya membesar, makanya positif. Sebaliknya kalau expense akuntansi 100 menjadi 125 lebih besar di pajak, koreksinya negatif. Ya, jadi positif negatif itu melihat dari sisi besarnya taxable income. Kalau koreksi kita itu menghasilkan taxable income yang lebih tinggi, itu positif. Tapi kalau koreksi kita menghasilkan taxable income yang lebih kecil, ya, itu negatif. Ya, atau dengan kata lain ya lihat dari sisi Dirjen Pajak bukan dari sisi WP. Karena positif negatifnya Dirjen Pajak terbalik dengan positif negatifnya WP. Ini nanti kita belajar lebih lanjut. Jadi setelah kita dapat taxable income di sini ya, nih taxable income, kurangi dengan kompensasi rugi tahun-tahun sebelumnya, ketemulah taxable income setelah kompensasi rugi. Inilah yang nanti kita kalikan tarif pajak ya, tarif pajak kita yang normal 22%. Ini kita menghabiskan materi
income dan expenditure. Ada pertanyaan dulu. Kita bahas expenditure lagi dikit, ini 45 menit sisa ya. Kita bahas penyusutan. Tolong Anda buka slide yang hari ini saya masukkan ke Lentera, saya lupa mungkin yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu tentang penyusutan. Yang hari ini ya, yang saya upload minggu lalu mungkin di ini aja, di ignore aja. Oke. Jadi penyusutan sekali lagi itu bukan karena asetnya nilainya menurun, bukan. Saya minggu lalu nanya, kenapa tanah tidak disusutkan? Mungkin ada yang menjawab, karena tanah nilainya naik terus loh. Bangunan ada yang nilainya naik terus tapi tetap disusutkan. Jadi bukan karena nilainya turun di pasar, makanya dia disusutkan. Karena ada bangunan yang nilainya naik terus malah disusutkan. Ya, penyusutan itu sebenarnya secara akuntansi itu hanya mengalokasi. Minggu lalu kan kita belajar cost dan expense ya. Pertama kali beli aset, kalau nilainya masa manfaatnya jangka panjang, kita jadikan cost, capital expenditure ya kan. Jadi cost dulu jadi aset. Dia jadi expense kalau sudah apa? Dalam tanda kutip expired. Apa yang disebut expired? Kalau masa manfaatnya 1 tahun selesai. Tahun kedua selesai, ketiga selesai, itu expired namanya. Jadilah dia expense. Jadi sebenarnya penyusutan itu hanya mengalokasikan cost yang kita keluarkan di tahun pertama menjadi expense di tahun-tahun berikutnya selama useful life. Nah, cara kita untuk mengalokasikan cost ini menjadi expense itu harus masuk akal dan sistematis. Makanya ada metode namanya. Apa itu useful life? Useful life itu bukan semata-mata kaitannya dengan umur fisik, nggak ada. Nggak selalu terkait dengan umur fisik. Useful life itu lebih ke arah berapa lama sih aset itu bisa ngasih income ke kita. Ya. Contoh kayak mungkin saya lebih sering pakai mobil gitu ya. Innova gitu. Innova itu mungkin 4 atau 8 tahunan lah muncul varian baru. Ya, itu artinya ketika sudah 8 tahun atau 4 tahun ya, tergantung. Anggap aja kita pakai 8 tahun. Berarti kalau sudah 8 tahun, yang lama ini sudah nggak bisa, sudah usang gitu ya. Secara useful. Usefulnya sudah atau manfaatnya sudah berkurang. Karena sudah ada yang baru. Artinya apa? Kalau saya beli Innova, ya Innova pertama kali, Innova Reborn atau sekarang yang sudah hybrid gitu ya. Itu biayanya 500 atau 400 juta saya bagi 8 aja. Karena useful life-nya itu saya gantungkan pada seberapa sering varian itu berganti. Bukan pada umur fisik. Karena bisa jadi Innova yang saya beli 8 tahun lalu itu masih kuat saya pakai sekarang. Walaupun sudah ada model baru. Ya. Saya pernah pakai Innova dan hanya untuk saya gitu ya. Kemudian saya kembalikan ke Petra. Sekarang kalau sering ada perjalanan dinas keluar dan saya dalam tanda kutip pakai mobil Petra gitu ya, tapi ada driver sekarang, itu masih bagus. Jadi secara fisik oke, tapi useful-nya udah nggak laku. Kenapa? Karena sudah ada model yang terbaru. Jadi jangan menyusutkan pakai physical life, pakailah useful life. Itu satu. Kedua, jangan Anda kemudian berpikir, oh kalau useful life sudah habis, mobil udah nggak bisa dipakai. Atau sebaliknya, mobil kalau masih bisa dipakai, masih bisa disusutkan. Enggak. Penyusutan tidak ada kaitan dengan fisik. Kaitannya dengan useful life. Artinya gini, saya beli mobil 500 juta sudah 8 tahun. Berarti 500 saya bagi 8. Kalau udah tahun ke-9, udah habis tuh. Ya, sudah nggak ada penyusutan lagi. Mobilnya dibakar, Pak. Ya enggak tuh. Secara fisik pakai aja. Mobilnya di neraca udah hilang, Pak. Tetap ada. Kan tetap dipakai. Ya, aset itu kalau kita masih pakai tetap ada di neraca atau statement of
financial position. Akan hilang kalau kita sudah jual, sudah tidak kita pakai. Ya. Jadi meluruskan mindset tentang penyusutan. Nah, kalau ini minggu lalu juga sudah sempat saya bahas, kalau itu aset berwujud penyusutannya namanya depresiasi, tidak berwujud namanya amortisasi, kalau SDA itu pakai istilah depresi. Ya. Terbaru ada di sini peraturan nomor 55 tahun 2022 ya, utamanya di pasal 21 ayat 10, 22 ayat 5. Kemudian ada turunannya nih, ini kan peraturan pemerintah, turunannya namanya PMK, ada di nomor 72 tahun 2023. Kalau di kelas nih saya suruh Anda download ya. Nanti download, kalau sudah download baru saya lanjut ngajar ini, tapi karena online ya saya nggak bisa ngecek. Tapi saya harap Anda bisa download aturan-aturan ini ya, tersedia secara bebas. Metodenya bisa straight line atau saldo menurun. Yang dipilih oleh pajak adalah saldo menurun berganda, yaitu 2 kalinya tarif garis lurus. Ya kan? Nih tabel minggu lalu yang sudah kita bahas, yang diingat itu adalah yang double declining tidak berlaku untuk bangunan. Ya. Kalau ada harta berwujud bukan bangunan dan dia tidak ada di dalam list di peraturan ini, baik PP maupun PMK, maka di sini dikatakan apa? Dia dianggap kelompok 3. Berarti dia dianggap masa manfaatnya 16 tahun. Jadi aturan ini saudara-saudara, makanya saya bilang tolong di-download, itu Anda bisa tahu, oh furnitur itu kelompok berapa. Mobil itu kelompok berapa. Mesin-mesin pabrik papa saya kalau dijual ke orang, lalu orang itu beli dan menyusutkan, orang itu menyusutkan berapa lama ya, tergantung mesin itu kelompok berapa. Semua ada di PP atau PMK ini. Ya. Kalau tidak ada di daftar, masukkan dia kelompok 3 berarti 16 tahun. Oke. Harta berwujud bangunan yang masa manfaatnya mungkin lebih dari 20 tahun, itu dikasih 2 pilihan. Ya, bisa aja ada bangunan yang kayaknya gedung P ya. Kalau gedung T ini dari 2002 ya. Berarti udah lebih dari 20 tahun secara akuntansi. Apalagi gedung P lebih lama, 80-an mungkin itu didirikan, tapi kan masih bagus ya. Nah, pilihannya adalah di pajak itu tetap pakai 20 tahun, berarti kalau pakai 20 tahun dia disusutkan per tahun 5%, atau boleh pakai masa manfaat sebenarnya. Jadi khusus untuk pajak, khusus untuk bangunan di pajak itu dibebaskan, walaupun permanen boleh pakai masa manfaat sebenarnya. Jadi dikasih pilihan. Artinya sekarang kita lihat, oh pajak itu rupanya untuk bangunan nggak harus 20 tahun ya, bisa pakai masa manfaat sebenarnya. Selama memang masa manfaatnya melebihi 20. Tapi kalau mau gampang ya pakai aja 20 tahun deh, ya. Kalau minggu lalu juga kita bahas penyusutan itu dimulai di bulan ya. Di pajak itu mulainya di bulan. Jadi kalau saya beli 2 September itu dianggap 2025 penyusutannya 3/12. 4/12 ya, September, Oktober, November, Desember. 4/12. 30 September ya tetap dianggap September masuk, berarti September, Oktober, November, Desember. Jadi bukan tanggalnya, bukan harinya, tapi pakai bulan. Bulannya dianggap full. Kalau akuntansi Pak, bisa Anda pakai hari, bisa Anda pakai tahunan full. Jadi walaupun dibeli di 31 Desember dianggap 1 tahun full, boleh, silakan di akuntansi. Atau bisa pakai yang kayak minggu lalu, dibeli sebelum 15 dianggap September full. Dibeli setelah 15 masuk Oktober, Bang. Ya, bisa aja. Macam-macam kalau di akuntansi. AKM kan dulu diajarin itu ya. Kalau di pajak pokoknya bulan. Ya. Kalau bangunan yang sedang dibangun atau aset yang lagi atau dibikin sendiri, ya bukan yang dibeli ya. Kayak bangunan kita dirikan sendiri, berarti kan kita nggak beli jadi bangunan. Nah, itu dimulai penyusutannya di bulan waktu bangunan selesai dikerjakan. Atau kalau ada aset yang kita rangkai sendiri ya tidak beli jadi, itu juga disusutkan mulai selesainya pengerjaan. Ya. Atau bisa aja juga waktu kita mulai, jadi bisa aja gini. Saya beli mesin di September tanggal 2 2025. Tapi mesinnya belum dipakai.
Tadi kan katanya dimulai saat bulan pengeluaran. Ini biasanya berlaku kalau saya beli mesin sebelum saya mulai produksi. Bisa aja toh, mesinnya saya beli duluan tapi belum produksi. Ya, itu berarti ditunda penyusutannya. Penyusutannya baru boleh dipakai saat saya mulai berproduksi. Bukan waktu saya mulai beli. Gitu ya. Jadi di praktek bukan melulu pendekatan bulan, tapi pendekatan saat mulai produksi juga bisa dipakai. Ini untuk harta berwujud termasuk bibit, ya, tidak termasuk tenaga kerja dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ini mungkin untuk apa? Kehutanan, perkebunan dan peternakan ya. Jadi kalau saya bergerak di bidang perkebunan, lalu beli aset tetap, ya, aset tetap berarti mesin dan semacamnya, termasuk bibit di dalamnya, tapi nggak termasuk nilai gaji ya, nilai tenaga kerja. Maka aturannya kayak gini nih. Untuk usaha kehutanan masuk kelompok 4, perkebunan kelompok 4, peternakan kelompok 2. Berarti kelompok 2 itu 8 tahun, kelompok 4 itu 20 tahun. Ya. Pakai metode straight line dan dimulai saat bulan produksi. Kalau masa manfaatnya ternyata kurang dari 1 tahun ya langsung semua jadi expense dong. Ya, langsung semua jadi expense. Atau kalaupun mau disusutkan pakai straight line hingga 4 tahun ke depan. Ya, hingga 4 tahun ke depan. Di sini ada, saya mungkin nggak akan pakai kesempatan ini untuk bahas ini satu-satu. Ya, minggu lalu sudah saya liatin bagaimana penyusutannya akuntansi kaitannya dengan nilai sisa atau residual value. Tapi ini semua ada di Excel. Excel sudah juga saya share hari ini. Ya, Excel sudah saya share hari ini. Jadi tolong dipelajari Excelnya ya. Sheet Excel itu merujuk ke nomor 1, nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Jadi saya nggak akan bahas ya ini. Saya berhutang latihan aja ke Anda. Latihan apa tadi? Latihan apa? Kerugian fiskal, juga latihan apa tadi? Saya lupa tadi ya di bagian ini kerugian piutang dan kerugian fiskal. Kalau yang ini ada di Excel. Tolong Anda lihat sendiri bagaimana setiap latihan ini kemudian terjawab di Excel. Ya. Kalau Anda punya pertanyaan silakan. Nanti Anda bisa chat saya. Tapi chatnya tolong di WA group. Ya, kalau nanya soal latihan ini. Ya, saya nggak akan menjawab, sorry, kalau pertanyaan itu untuk umum, tapi Anda tanyakan Japri. Tapi kalau Anda pengen nanya, Pak, saya punya masalah terkait PRS pribadi ya, itu boleh sih Japri. Tapi kalau itu pertanyaan mata kuliah, silakan masukkan ke WA group. Perbaikan. Bisa aja saya kalau mobil, apa tuh? Bukan turun mesin, bisa juga turun mesin ya. Modifikasi contohnya. Ya, selama modifikasi itu untuk mesin atau untuk mobil yang terkait dengan penghasilan, terkait dengan usaha, maka perbaikan tadi tidak boleh langsung diakui sebagai expense, tapi harus melalui penyusutan. Ya, harus melalui penyusutan. Ya. Biaya perbaikan itu nambah nilai sisa buku fiskal. Ya, jadi ini ya, harus melalui penyusutan. Jadi nilai sisa buku saya berapa? Nilai sisa buku tahu kan ngitungnya ya? Kos kurangi akumulasi. Anggap aja kos saya 120, akumulasi saya 20. Berarti kan nilai buku saya 100. Berapa biaya perbaikan? 30 lah. Berarti 100 kali tambah 30. Jangan 120 tambah 30. Bukan kos tambah biaya perbaikan, tapi nilai buku tambah biaya perbaikan. Itu yang nanti disusutkan. Ya, itu yang nanti disusutkan. Berapa lama penyusutan? Kalau tadi menambah masa manfaat, dengan saya melakukan perbaikan, ternyata useful life-nya nambah, ya, maka ini disusutkan selama sisa masa manfaat ditambah tambahan masa manfaat. Jadi umpama tadi kelompok 2, 8 tahun kan, di tahun ke-6 saya perbaiki.
Ternyata perbaikan itu menambah masa manfaat. Nah, berarti berapa lama saya susutkan? Apakah 2 tahun sisanya? Enggak. 2 tahun plus tambahan masa manfaat. Dengan perbaikan tadi bisa nambah masa manfaat 3 tahun, Pak. Berarti 2 tahun sisa ditambah 3. Tapi kalau ternyata perbaikan itu tidak menambah masa manfaat, ya berarti saya susutkan tinggal 2 tahun lagi aja. Kan kelompok 2 tadi kan di tahun ke 6 saya perbaiki. Ternyata nggak menambah masa manfaat, ya sisa masa manfaat aja kita susutkan. Tapi kalau menambah, sisa masa manfaat ditambah tambahan masa manfaat. Ya. Jika menambah masa manfaat, maka maksimalnya harus sama dengan masa manfaat kelompok harta tersebut. Contoh saya itu kelompok 2, 8 tahun. Umur 6 saya perbaiki. Masih ada sisa 2 tahun ya. Tadi katanya 2 tahun ditambah tambahan sisa, berarti 2 tambah 3 umpama, 5. 5 kan belum melebihi 8. Jadi nggak boleh melebihi masa manfaat di kelompok harta tersebut. Kalau umpama sisanya 2 tahun, lalu saya perbaiki, menghasilkan masa manfaat baru, anggap aja 7 tahun, berarti kan 2 tambah 7. 9. 9 kan melebihi kelompok 2, nggak boleh. Hanya boleh maksimal 8 kalau kelompok 2. Itu maksudnya. Ya. Nah, ini contoh-contohnya itu keterangan saya ada di angka-angka ini dan semua Anda bisa lihat. Ya. Pengalihan itu berarti asetnya dialihkan. Bisa karena dijual. Itu yang paling umum ya. Punya Agustoli saya jual ke Michelle. Nah, itu berarti saya jual ke Michelle itu ada pengalihan. Atau terbakar. Udah nggak bisa dipakai atau hilang udah nggak bisa dipakai, itu namanya pengalihan. Lihat ketentuannya. Nilai buku sebelum dialihkan, jadi cost kurangi akumulasi, itu kan nilai buku sekali lagi ya. Itu nanti jadi loss. Nilai bukunya jadi loss. 120 cost, waktu mau saya jual, akumulasi penyusutannya 80. 120 kurang 80 berarti 40 itu loss. Ya. 120 cost, 80 itu adalah akumulasi, berarti nilai buku, 40 itu cost. Waktu saya jual, saya dapat duit 50. Berarti loss-nya 40, kan nilai buku itu jadi loss. Saya jual dapat 50, itu penghasilan. Berarti 50 penghasilan, nilai buku loss. 50 kurang 40, berarti 10-nya itu yang nanti akan kena pajak. Ya, akan kena PPh. Contoh di 6. Anda bisa lihat Excel-nya. Itu penyusutan. Ada diskusi dulu sampai dengan penyusutan. Nah, PPT nomor 3 ini bicara investasi ya. PPT nomor 2 ya, sorry. Bicara investasi. 2 dan 3 itu investasi. Kalau 2 itu aturan, kalau 3 itu atau investasi 2 itu isinya studi kasus. Kita bahas dulu yang slide kedua yang judulnya ini ya. PPh investasi 3. Ya. Jadi slide kedua yang judulnya PPh investasi Romawi 1. Investasi itu penghasilan yang ketika diterima kebanyakan langsung dipotong pajak, tapi yang tagline 2 yaitu kena PPh final. Ya, apa itu PPh final? Di sini diajarin lagi. Sistem pajak bisa official, self dan withholding. Stelsel itu bisa nyata, anggapan dan campuran. Nyata itu berarti pajak baru dihitung di akhir tahun, ya, sekaligus dibayar di akhir tahun. Kalau anggapan itu dihitung di awal dan dibayar di awal atau sebelum akhir tahun. Ya. Kalau campuran itu berarti PPh-nya dibayar sebelum akhir tahun, tapi di akhir tahun dihitung ulang. Ya. Nah, yang dihitung ulang di akhir tahun itu hanya yang tadi ya. Sudah sering saya sampaikan. PPh yang kena pajak tapi dipotong PPh tagline 1 dan PPh yang belum kena pajak. Itu yang nanti dihitung ulang di akhir tahun. Berarti PPh yang dipotong pajak
tagline 2 PPh final dan PPh yang bukan objek pajak di sini nggak perlu dihitung ulang. Oke. Investasi lalu kita dapat return atau penghasilan itu nggak masuk di sini. Dia masuknya di sebelum akhir tahun. Ya, karena di akhir tahun dia nggak perlu dihitung ulang karena dia sudah kena PPh final. Apa saja? Ini nih. Bunga deposito, bunga obligasi, jual saham, hadiah undian, pengalihan hak, sewa tanah bangunan, BOT. Nanti saya jelaskan apa itu BOT. Dari namanya sih literally bisa dipahami ya. Build, operate, and transfer. Usaha jasa konstruksi, penyalur. Nah ini juga nanti ada slide-nya tersendiri ya. Slide nomor 4 kalau nggak salah. Oke. Slide yang judulnya ini saudara-saudara, ya, itu isinya adalah aturan-aturan. Jadi Anda nanti baca aja slide ini, lalu Anda coba cari aturannya. Aturan untuk bunga deposito tabungan itu ada semua di sini sudah saya tulis. Ya, Anda download harusnya semua karena ini semua masih berlaku. Tapi yang terakhir berlaku itu PP 22 2024. Dia nambah-nambahin yang lalu. Ya, nama-nambahin yang 2000, 2015. Bukan berarti yang PP 2000 ini hilang, enggak. Ya. Tetap ada, ditambahin dengan aturan 2022. Tapi bisa jadi PP 131 2000 ada yang sudah dihapus. Aturan khusus-khususnya ada dihapus di aturan 2015 atau 24. Tapi tetap ada aturan yang berlaku yang 2000. Ya, jadi nggak boleh Anda langsung lihat yang nomor akhir. Itu cara memahami aturan. KMK juga gitu, keputusan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Keuangan. Yang 2001 ini belum hilang loh. Mungkin dihapus dikit-dikit di 2016 tapi nggak semua. 2018 dikit-dikit tapi nggak semua. Oke. Begitu juga obligasi. Jadi semua di slide dengan judul ini itu semua aturannya ada. Saya tulis. Poin saya apa? Saya nggak akan ajarin lebih detail karena ini semua tinggal Anda baca aturannya ya. Termasuk ini. Usaha dengan peredaran bruto tertentu ada di PP 55 2022. Yang mau kita lakukan itu adalah mendiskusikan tentang studi kasusnya. Itu yang jauh lebih penting. Yang tadi penting cuma ini jauh lebih penting karena cara hitungnya ada di PPh investasi 2. Slide ketiga ya. Saya tetap akan selesaikan setengah 2. Jadi slide ini sampai ke berapa nanti di situ kita selesai. Itu artinya yang slide nomor 4 kita bahas minggu depan. Yang UMKM sih itu. Oke, bunga tabungan. Tadi aturannya sudah saya kirim ya. Aturannya sudah saya kirim. Anda tinggal lihat aturan-aturannya. Di sini studi kasus langsung jawabannya. Kalau mau dapat Excel-nya itu minggu lalu sudah saya kirim Excel-nya. Di sini Excel-nya saya capture di PPT. Jadi kalau Anda mau cari tahu rumusnya dari mana, cara hitungnya gimana, ada di Excel. Ini tinggal capture-capturannya. Oke. Excel-nya yang mana Pak? Yang minggu lalu. Lihat aja yang sheet nomor, pokoknya satu-satunya Excel minggu lalu. Kalau Excel minggu ini kan penyusutan. Ada 3 investasi saya dalam bentuk tabungan atau deposito. Yang pertama itu deposito 100 juta bunga 5%. Yang kedua tabungan ya, bunganya 2%, pokok tabungannya 7,5. Ketiga tabungan lagi di BNI, pokoknya 10 juta, bunganya 2,25. Nah, ini saya perlu disclaimer, cara hitung bunga saya simple aja sih, 5% per tahun berarti per bulannya 5/12 gitu ya. Jadi 100 juta nanti dapat bunga berapa Pak? Kita lihat di sini. 100 juta dapat bunganya 5% kali 100 bagi 12. Dapat bunga 416. Berarti akhir Januari pokoknya bukan lagi 100 tapi 100 plus 416.000. Nah, 100 plus 416 itu dikurangi dengan PPh. PPh-nya berapa? 20% kali bunganya. 416 ya kan? Berarti di akhir Januari nanti pokok tabungan saya bukan 100, bukan 10416 tapi 100.333. Iya kan?
Bulan depan kalau saya dapat bunga lagi bulan Februari berarti 5% kali 100 juta 333 bla bla bla. Dipotong pajak lagi 20%. Intinya apa yang ingin saya katakan, untuk bunga tabungan atau deposito itu kenanya 20% final. Ingat-ingat ya, bunga tabungan atau deposito itu 20% final. Yang investasi kedua di Mandiri, coba lihat. Pokok tabungannya 7,5 dapat bunga 2%. Kali 1/12 berarti. Bunganya 12,5. Berarti saldo saya sekarang 7,5 tambah 12,5. Berarti 7.512.500. Loh, kok PPh finalnya nggak dikali 20% Pak? Atas 12,5. Karena di aturan tadi dikatakan, kalau saya dapat bunga tabungan atau deposito, sementara prinsipal saya atau pokok saya itu 7,5 juta ke bawah, 7,5, 7,499, 7 juta, maka bunganya tidak kena PPh. Ya, tidak kena PPh final. Atau dengan kata lain bunganya 0%. Berarti kan saya nggak dipotong pajak, berarti saldo saya sekarang tetap 7.512. Hati-hati, di bulan Februari berarti pokok saya bukan lagi 7,5 kan, sudah 7.512. Berarti di bulan Februari kalau saya dapat bunga 2% kali 7.512 dibagi 12, maka bunga itu harus kena 20%. Kenapa? Karena pokok saya sekarang akhir Januari udah lebih dari 7,5. Ya kan? Paham ya? Jadi yang dilihat bukan bunganya tapi pokoknya. Berapa batasan pokoknya? 7,5 ke bawah itu nggak kena PPh. Cuma di real sekarang ya, coba ditengok ya. Jangankan PPh, bunga aja mungkin nggak dapat kita tabungan. Masuk ada yang mencibir ketawa, mungkin Bapak simpanan di tabungannya kecil. Iya sih, kalau simpanan kita di tabungan itu kecil biasanya nggak dapat bunga. Makanya sekarang simpanan di deposito atau di tabungan itu cuma buat bukan simpanan sih, cuma buat supaya aman aja untuk kalau transaksi digital ya, bukan untuk investasi pasti. Investasi udah di luar tabungan dan deposito lah ya. Oke. Makanya kasus ketiga ini tetap kena 20% karena pokok kita kan di atas 7,5 tuh. Berarti bunga yang 18.750 dikalikan 20%. Ada pertanyaan saudara-saudara untuk bunga tabungan? Yang kedua adalah bunga deposito. Jadi nanti pokok investasi saya adalah 10333 tambah 7512 tambah 1001. Berarti pokok investasi saya akhir Januari itu 117 sekian ya. 117 sekian. Obligasi, lihat kasus pertama. Obligasi. Ya. PT ABC beli obligasi PT XYZ. ABC ini disebut investor atau kreditor, XYZ ini disebut emiten atau debitur. Jadi ABC ini investor atau kreditor karena minjamin duit. XYZ ini emiten, dia menerbitkan obligasi, atau debitur karena minjem duit kan. Obligasi ini par value-nya 100. Di mana obligasi ini ngasih nominal rate 6%. Dibayar tiap tanggal 1 Januari. Ini namanya annually, karena hanya dibayar sekali dalam 1 tahun. 6% ini yang disebut nominal rate, atau istilahnya apa? Kupon. Masih ingat Intermediate Financial Accounting atau AKM? Itu kupon. Kupon rate itu artinya akan dapat setiap tahun ya paling nggak 6%. 6% dari berapa? Dari 100. Ya kan? Berarti tiap tahun saya dapat 6 juta dari sini. Oke. Obligasi ini jatuh temponya 5 tahun karena 20 ke 25. Ya kan? Waktu obligasi ini saya invest, di pasar itu tingkat suku bunganya 8. Ini yang disebut market rate. Kalau 6% ini nominal rate atau kupon, ini yang disebut market rate. Atau istilahnya dulu apa tuh? Yield. Ya, yield. Nah, gimana nih? Kalau ngitung bunganya, itu bukan pajak. Itu
Intermediate Financial Accounting. Chapter, saya lupa chapternya nih. Investasi itu agak akhir ya. Ya akhir. Tapi intinya kita sudah diajarin ngitung bunganya. Tugas kita kan sekarang PPh Badan ngitung pajaknya kan. Tapi kalau saya salah ngitung bunganya, lah salah ngitung pajaknya ya kan. Berarti mau nggak mau keterampilan atau pengetahuan akuntansi kita main kan di sini. Jadi jangan lagi ada omongan, ngapain sih sudah belajar PPh Badan masih ngomong akuntansi. Ya wes saya kasih tahu tarifnya nanti. Tapi Anda kalau salah ngitung bunganya gimana? Jadi kita akan tetap ngitung gimana caranya ngitung bunga ya. Nah, nanti kalau kita sudah tahu bunganya atas obligasi, ada tarif pajaknya. Cara pengenaan ini juga berlaku untuk surat utang negara. Ya, ini kan surat utang swasta ya, PT-PT kan. Kalau kita beli obligasi negara, selama obligasi negara di atas 1 tahun, cara hitungnya sama kayak kasus obligasi 1. Gimana caranya? Oke. Ini akuntansi dulu. Ya, ini akuntansi dulu. Jadi kita hitung present value. Masih ingat present value? Dari prinsipal. Prinsipalnya itu kan par value-nya yaitu 100. N-nya 5. Masih ingat tabel bunga? N5. I-nya pakai 8%. Bukan 6. Jadi pakainya yang market rate. Kalau Anda cari di tabel present value, single sum, ini kan single sum ya, karena 100 juta ini kan hanya 1 kali nanti. Di mana I-nya 8, N-nya 5 itu Anda pasti ketemu angka ini. 0,6806. Cobaanlah ya. Nanti Anda setelah dengar recording, lalu Anda cari tabel bunga Anda waktu AKM. Benar nggak ya yang single sum N5 I8 itu ketemu sekian, harusnya sama. Sementara tadi kan kita dapat bunga tiap tahun 6% kali 100, berarti kan 6 juta kan. Kupon rate-nya kan atau nominal rate. 6 juta itu kan 5 kali kita dapat. 2025 ya, 2000 berapa tadi? 2020, 2021 sampai 2025 kita dapat. Berarti ini bukan single sum, ini apa namanya? Iya, apa? Anuitas. Mungkin ada yang empat ngomong ya, anuitas Pak. Tapi anuitas itu bisa macam-macam ya, ada 2 ya. Ada anuitas yang di akhir periode, ada anuitas yang di awal. Nah ini anuitas yang umum. Ya, yaitu di akhir. Itu yang namanya OA, Ordinary Annuity. Berarti yang nanti kita cari tabelnya adalah Present Value Annuity, tapi yang OA, bukan AD. AD itu yang di awal, Annuity Due. Cari tabel Present Value OA, N5 I8%. Harusnya ketemu angka ini. Kita kalikan prinsipal dengan faktor, kita kali interest dengan faktor, kita total ketemu 92. 92 inilah yang disebut present value of the bonds. Present value atau harga beli dari obligasi. Par value-nya 100, tapi kita cuma dapat 92 ya dari investor. Kita itu kalau kita XYZ, emiten. Tapi kalau kita investor berarti saya invest 100, tapi saya kasih duit dia cuma 92. Sebagai investor saya senang. Ya. Kenapa terjadi parnya 100 hanya 92 yang dikasih? Karena ini nih. Pasar itu minta 8%, emiten cuma kasih 8, cuma kasih 6. Pasar itu mintanya, investor minta 8. Emiten cuma bisa kasih 6. Berarti kan yang senang emiten. Tolong senangin juga investor. Gimana cara menyenangkan investor? Nah, investor disenangkan dengan cara ini. Harusnya pokok pinjaman 100, dia cuma kasih 92. Berarti kan nanti paling nggak dia dapat cuan 7.900.000-an kan. Dia kasih 92 tapi dibalikin 100. Berarti dia dapat cuan 7 jutaan. Plus bunga tadi tiap tahun 6 juta. Ya kan? Jadi cuannya 2 loh. Selisih 100 dan 92 yang disebut diskon atau diskonto dan interest tiap tahun. Hitung aja 6 kali 5, 30 ditambah 7.900.000 sekitar 8. Berarti 38. 38 dibagi 100 itu berarti dia dapat 38% loh. Investasi ini 38%. Bukan
6 atau 8%, ya kan? Logikanya gitu. Paham ya? Tapi jangan saya dikatakan neranginya terlalu cepat. Ini AKM. Saya nggak ajarin ini juga, saya nggak salah. Karena saya hanya ngajarin tarif harusnya kan, tarif pajak. Tapi ini tetap perlu kita tahu. Kenapa? Karena kita butuh bikin tabel ini. Masih ingat harusnya ya? Ini tabel amortisasi diskon. Kolom ini dapatnya dari kupon atau nominal rate kali par value. Berapa tadi kuponnya? 6% kali 100. Isinya sama setiap periode. Kolom yield atau interest revenue, kalau investor kan berarti interest revenue, itu didapat dari 8% ya, yield rate atau market rate dikali dengan nilai buku awal. Sifatnya diagonal, berarti 73961 7361 itu dapatnya dari mana, Pak? 8% kali 92. Coba antah. 8 kali 90-an itu kan 7,2 kan, 7,3. Dari mana dapatnya 7714? 8% kali ini 96, jadi diagonal dia. Kali 96. Gitu ya. Jadi yield itu didapat dari market rate atau yield rate dikali dengan nilai buku dari obligasi atau investasi sebelumnya atau diagonal. Gimana dengan amortisasi diskon ya? Kurangi aja yield, kurangi kupon. Jadi 1361 itu didapat dari 7361 kurangi 6 juta. Nanti total ini nih, total kolom amortisasi diskon yang 7983 harus sama dengan hitungan awal yang selisih 100 dan 92. Clear ya? Dan ini masih akuntansi sebenarnya. Terus pajaknya gimana, Pak? Nah, sekarang saya liatin pajaknya. Pajak untuk obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, itu tarifnya adalah PPh final 10%. Ya, kalau saya hanya nerangin, obligasi itu kalau lebih dari 1 tahun kena PPh final 10%. Anda kemudian bingung, kenanya atas yang mana? Kenanya atas bunga dan diskon. Bunga yang mana? Bunganya itu maksudnya yang kupon ini nih. Dan diskon. Berarti 10% kali 6 juta untuk 2021 ya, 2020 sorry. Ini kan 1 Januari 21 sama dengan 31 Desember 20 ya. Berarti di 2020 dia kena 10% kali 6 juta plus 10% kali diskon 1361. Ya. Jadi totalnya itu berapa? 736.130. Jadi di 2020 akhir atau 2021 awal ya, dia dapat duit 6 juta, dia kan dapat 6 ya. Nih. Kurangi dengan pajak. Pajaknya berapa tadi? 736.130. Nih. Berarti take home pay-nya berapa? 5.263. Di 2020 atau awal 2021. Gitu cara baca slide-slide saya ya. Tahun kedua dapat dari mana 747 Pak? Ini nih. 600 tambah 147. Jadi kesimpulannya adalah 10% itu dikenakan atas kupon atau cash yang diterima dan diskon. Atau kalau Anda mau pakai cara cepat, kalau dalam kasus diskon, ini kan kasusnya diskon ya atau diskonto, maka 10%-nya karena lebih dari 1 tahun itu dikalikannya atas yield. Ya enggak? 10% kali 6 juta ditambah 10% kali 1361 bukankah sama dengan 10% kali 7361? Iya kan? Nih 736130 itu kan 10%-nya kolom yield. Gitu ya. Secara aturan ngomongnya 10% kali kupon atau bunga ditambah 10% kali diskon. Tapi sebenarnya secara akuntansi, secara matematika langsung aja 10% dikali yield. Ya, kolom yield. Obligasi lebih dari 1 tahun kena bunga 10% atas kupon dan diskon, selesai. Ada pertanyaan? Kayaknya saya selesaikan yang obligasi aja ya. Nanti yang setelah obligasi kita belajar minggu depan. Semoga kita sudah onsite. Oke, obligasi kedua, apa bedanya?
Apa bedanya? Kalau tadi pasar minta 8 kita kasih 6, ini pasar minta 8 kita kasih 10. Istilahnya apa tuh? Pasar cuma minta 8, kita sebagai emiten itu ngasih lebih. Berarti selisihnya nanti 2% itu apa? Kalau tadi selisihnya kurang namanya diskon, ini namanya premium. Par value-nya 100, investor ngasih 107 karena ada premium 7 juta. Ya, ini tetap harus diamortisasi. Ya, jadi amortisasinya caranya adalah kupon tadi kalikan kupon rate 10% dengan par value 100, itu isinya ini. Yield tadi gimana caranya? Yield itu adalah market rate atau yield rate yang 8% kalikan dengan carrying amount awal. Berarti carrying amount awal 107, berarti 8638 itu dapat dari 8% kali 107. 8285 dapat dari mana, Pak? 8% kali 103 nih. Itu kolom yield. Amortisasi diskon tadi yield kurangi kupon. Kalau amortisasi premium, kupon kurangi yield. Berarti dapat 1361 itu dapat dari 10 juta kurangi 8 juta 638. Pokoknya totalnya nanti yang 7985 harus sama kayak hitungan awal premium 7985 100. Ingat aturannya pajak tadi, kalau investasi di atas 1 tahun maka tarifnya 10%. 10% dikalikan atas apa? 1 atas kupon atau cash yang diterima tiap tahun, 2 atas diskon. Ya, 2 atas diskon. Pertanyaan di sini ada diskon nggak? Nggak ada. Berarti 10%-nya hanya atas 10 juta tiap tahun tuh. Diskonnya kan 0 ya. Premium itu kan bukan diskon, yang kena itu diskon. Ini premium nggak kena. Berarti 10%-nya hanya atas kupon atau cash yang diterima tiap tahun. Tapi kalau kasusnya kayak obligasi 1 yaitu atas diskon, 10%-nya itu dikalikan atas kupon sama diskon. Atau dengan kata lain tadi saya bilang apa? 10% kali yield. Saya bungkus sekarang, saya wrap up. Kalau yang terjadi adalah diskon, maka tarif PPh 10% kalikan yield. Kalau yang terjadi adalah premium, maka tarif PPh 10% kalikan kupon. Gitu? Apa itu kasus obligasi 3? Kasus obligasi 3 itu zero coupon bond. Zero coupon bond itu artinya kuponnya 0. Namanya aja zero. Berarti kolom kuponnya 0. Tiap tahun nggak ada cash yang diterima. Karena market mintanya 12, kuponnya 0, udah pasti diskon. Buktinya ini. Parnya 50, present value 31, berarti ada diskon 18. Kenapa disebut zero kupon? Karena tadi tiap tahun nggak ada. Ini istilah lainnya ini. Deep discount bond. Deep discount bond. Karena diskonnya gede banget. Ya, 18/50 itu hampir 40% kan? Ya, diskonnya sampai 40%. Deep, gede banget diskonnya. Kuponnya 0. Nah, ingat tadi, harusnya tarif pajaknya dikali dengan diskon, Pak. Karena kuponnya kan 0. Kan tadi pengalinya 2, kupon dan diskon. Ini kuponnya 0. Berarti kan diskonnya harusnya yang kena pajak tiap tahun. Nah, ingat-ingat ini. Kalau obligasinya, khususnya kasus obligasi 3 ya. Kalau obligasinya itu zero coupon bonds, maka pengalinya itu tetap 10% karena lebih dari 1 tahun. Tapi kena pajaknya tidak tiap tahun. Kenapa? Kan tiap tahun nggak dapat cash. Terus kapan dapat cashnya? Waktu jatuh tempo. Berarti ini kenanya waktu tahun 2025 atau akhir 2024. Ini kan 4 tahun ya. Dari tahun 2021 sampai 2025. Baru kena pajaknya akhir 2024 karena masa manfaatnya atau useful life-nya di 2024. Gitu ya. Obligasi selesai. Saya presensi manual ya. Saya panggil sebentar.
Stop presenting dulu, stop recording dulu.